Oke, langsung masuk ke pertanyaan segmen pertama. Gimana Nis? Pak Anies, Kiai Anies, untuk segmen pertama ini kita berikan 2 pertanyaan yang diangkat dari isu lokal ya. Pak Kiai bisa menjawab dalam 2 menit. Kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama. Kiai Anies, ini langsung aku bacain dulu, nanti baru ke segmen keempat dibacakan teman-teman langsung. Kiai Anies masih ingat gak tentang kasus yang sempat viral karena ada yang mengkritik tentang Lampung, khususnya terkait jalanan Lampung yang selalu rusak. Kalau berdasarkan data BPS, Lampung peringkat 3 provinsi dengan jalanan rusak berat terbanyak di Indonesia, Kiai. Padahal kita tahu bahwa jalan adalah infrastruktur yang penting untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Di Lampung itu sektor unggulannya perkebunan seperti kopi, robusta, ladang hitam, kakao dan lain-lainnya. Gimana nih solusi yang Kiai Anies tawarkan agar pertumbuhan ekonomi di Lampung tidak mengorbankan infrastruktur umum seperti jalan raya? Boleh dijawab dalam 2 menit? Ya, makasih. Saya buka data yang nunjukin persentase jalan rusak di sini. Jadi, teman-teman sekalian, terima kasih soal transportasi yang tadi ditanyakan. Kita memang harus memberikan porsi yang cukup. Jangan hanya membangun jalan berbayar, tapi melupakan jalan tak berbayar yang ada di seluruh Indonesia. Oke? Karena itulah, saya tadi makanya langsung lihat datanya. Di Indonesia ini, 52% lebih jalan daerah dalam kondisi buruk. Hari ini, 52%. Dan saya dengar di Lampung tadi ya, termasuk nomor 3 dari seluruh Indonesia. Ya, itulah sebabnya mengapa kami berorientasi ke depan itu bukan hanya meneruskan program jalan berbayar yang itu hanya untuk kendaraan roda 4 ke atas, sementara yang pada punya motor nggak bisa menikmati jalan berbayar, tapi kami justru ingin membangun moda transportasi alternatif yang kita sudah miliki. Kenapa tadi kita ngomong tentang kereta api? Kita ingin membangun jalur kereta api double track yang sekarang sudah ada. Sekarang ini adanya dari Bakahuni sampai Tanjung Karang 1 track sehingga 300-an kilo ditempuh dalam waktu kira-kira 9 jam. Kita berencana itu membuat menjadi double track sehingga bisa ditempuh dalam waktu yang relatif singkat, bukan hanya untuk logistik tapi juga untuk penumpang manusia. Dan kendaraan pribadi, kendaraan itu yang menggunakan jalan, ini alokasi anggarannya harus proporsional supaya prinsip keadilan terpenuhi. Ini prinsip yang kami selalu pegang ketika kami bertugas. Satu kata aja, keadilan. Dan ketika keadilan itu diterapkan dalam mobilitas, maka pertanyaannya apakah kita mengalokasikan anggaran yang cukup antara jalan berbayar dengan jalan yang tak berbayar. Bila kita tidak alokasikan cukup, maka yang menikmati jalan kita hanya yang memiliki mobil roda 4 ke atas. Sementara roda 2 ke bawah, roda 4 ke bawah mereka tidak bisa menikmati. Jadi justru itu perbaikan jalan dan memastikan jalan tak berbayar lebih diberikan perhatian oleh pemerintah. Gitu jawabnya. Tepat waktu sekali Kiai Anies menjawab ya. Tapi juga saya kebetulan ingat, nah ini ada, saya boleh kenalkan sedikit ngomong soal moda kereta api. Salah satu yang pernah bertugas memimpin MRT di Jakarta adalah putra Bandar Lampung Pak Aprindi. Boleh Pak Aprindi berdua. Beliau putra Bandar Lampung, tinggal di sini. Di mana Pak? Kedaton. Tinggalnya di Kedaton. Beliau pernah memimpin MRT. MRT itu salah satu proyek kereta api di bawah tanah yang ada di Jakarta. Oke. Baik, Kiai Anies terima kasih atas jawabannya. Tapi tetap ya teman-teman, kita akan tagih janji Kiai Anies bahwa pembangunan jalan tidak berbayar. Oke, sepakat? Ini teman-teman, ratusan orang di sini menjadi saksi ya. Oke Kiai, siap ke pertanyaan kedua ya Kiai ya. Pertanyaan kedua, sepanjang Januari sampai Juli 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung mencatat 307 kasus kekerasan dan pelecehan. Yang mana mirisnya lagi kasus ini terjadi di wilayah terdekat mereka, yaitu rumah atau sekolah. Gimana nih Kiai Anies untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak dan perempuan? Boleh ditanggapi? 2 menit. Ya. Ada 4 kelompok di masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian ekstra. 4 kelompok. 1 tadi disebutkan
adalah perempuan, khususnya ibu hamil. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah lansia. Yang keempat adalah penyandang disabilitas. 4 kelompok ini itu harus ada perhatian ekstra, fasilitas ekstra, karena mereka rentan atas masalah. Nah, saya ingin sampaikan bukan akan ya, tapi ini yang kami kerjakan. Di Jakarta punya fenomena yang sama. Apa yang kita kerjakan? Kita membangun 19 pos pengaduan. Dan kita membuat sebuah nomor hotline untuk siapa saja bisa menelpon bila mengalami ancaman kekerasan. Nomornya 112. Ini seperti hotline yang dikenal di barat namanya 911, ini 112. Sehingga di mana saja, kapan saja ada peristiwa, tahu kemana harus lapor. Dan ketika mereka menghubungi, maka akan disiapkan bantuan, bahkan disiapkan safe house. Ada safe house, kita siapkan safe house untuk dilindungi. Dan bila ternyata mereka alami kekerasan dan harus mendapatkan visum, ketika mereka memproses visum itu, seluruh biayanya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta walaupun KTP-nya bukan DKI. Kenapa? Saya itu sering sampaikan, kenapa sih pelayanan negara berbasis KTP? Wong semuanya rakyat Indonesia. Jadi tidak usah lagi berbasis KTP. Kalau ada rakyat Indonesia mengalami ancaman, maka tugas negara memberikan perlindungan tanpa tanya Anda berasal dari mana. Ya. Nah, pendekatan serupa yang kita harus lakukan. Sehingga ketika korban mengalami kekerasan, dia tahu kemana harus lapor, dan institusi yang punya tanggung jawab untuk mengelolanya, tahu SOP-nya, dan tahu langkah yang harus dikerjakannya. Oke Kiai, tepat waktu lagi ya. Udah waktunya habis. Cukup terdesak Kiai. Saya ini dipanggil Kiai rasanya kayak jadi Kiai Ustadz gitu. Pak Kiai gitu kan. Enggak, tapi kan Yai, oke Yai. baik, Yai. Kebetulan Manda ini juga lulusan Universitas Lampung, jadi cukup kapan dengan Yai. bahasa panggilan. Oke, kita langsung, udah cukup jadi terdesak. saya panggilnya Atu. Atu, oke, kita belum tahu Pak. Atu siapa? Atu Amanda. Yai Anis, oke? Yai, gak usah banyak basa-basi karena kita butuh gagasan, kita butuh perubahan. Kita langsung masuk segmen kedua, spill dong Nis. Oke, Yai. Untuk informasi segmen kedua ini kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ribuan pertanyaan masuk dari media sosial. Yang pertama, Yai. Bapak selalu bilang akan membuat pendidikan tinggi menjadi lebih terjangkau. Emang cara? Ya. Ya. Jadi gini. Nomor satu, cara pandang pemerintahnya diubah. Jangan memandang pendidikan dan biaya pendidikan, pengeluaran pendidikan itu sebagai biaya. Pandang itu sebagai investasi, nomor satu. Terus yang kedua, jangan pandang pendidikan sebagai sebuah industri. Kalau pendidikan dipandang sebagai industri, maka kita akan mendorong industrialisasi pendidikan tinggi. Dan bila itu dikerjakan, maka kita akan memandang mahasiswa sebagai konsumen jasa pendidikan. Dan apa yang terjadi? Nanti mahasiswa yang menjadi konsumen jasa pendidikan, kemudian hari dia akan menjajakan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang mau membayarkan paling mahal atas ilmu yang dimilikinya. Oke? Yang terjadi kemudian itu komersialisasi yang menempel dalam pikiran anak muda. Kenapa? Saya bayar kuliah mahal, saya dapat ilmunya, nanti saya akan jajakan ilmu saya kepada orang yang akan membayar paling tinggi. Unsur pengabdian hilang, unsur idealisme hilang. Padahal perguruan tinggi dalam sejarahnya di Republik ini adalah supplier pejuang untuk perubahan. Dari mulai zaman Belanda sampai ke depan. Karena itu menurut saya harus dikembalikan ini. Caranya apa? Alokasi anggaran yang lebih besar. Sehingga beban yang harus ditanggung oleh keluarga turun. Hari ini kita punya program banyak. Pemerintah punya untuk masyarakat berlatar belakang keluarga ekonomi lemah. Masalahnya yang ekonomi lemah banyak bantuannya. Yang di tengah ini yang gak bisa dapat apa-apa. Betul kan? Yang di tengah mereka kaya bukan, tapi miskin juga tidak. Nah, jika kita suntikkan dana lebih besar ke pendidikan tinggi, maka beban yang harus ditanggung keluarga berkurang. Nah, ini yang kami ingin dorong ke depan.
Dengan cara seperti itu, maka yang berada di kampus, pengelola kampus tidak diorientasikan untuk mencari biaya operasionalnya. Karena begitu mereka mencari biaya operasional, mereka bukan pedagang, mereka bukan entrepreneur. Yang paling gampang adalah bebankan biaya itu kepada mahasiswa, dan begitu dibebankan pada mahasiswa, terjadilah praktek tanpa disengaja industrialisasi pendidikan tinggi. Kira-kira begitu langkahnya. Oke, Kiai. Emang ya, Yai Anies ini terkenal kata-katanya manis, Yai, katanya. Balihonya aja yang nggak ada. Tapi Yai, banyak baliho tanpa gagasan sama aja omdo. Bener gak? Sepakat. Masalahnya Yai Anies punya gagasan gak? Betul? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari akun Gama Pila. Yai Anies, kalau jadi presiden, privilege apa yang sebenarnya anak Bapak bisa dapatkan tapi tidak diizinkan mendapatkannya? Digunakan, sorry. Yang jelas nggak jadi caleg gitu kan? Nggak, gini. Kalau janji tentang besok itu kan baru akan ya. Bagi yang mengatakan bebas mengatakan apa saja, yang mendengar juga nggak bisa membantah. Jadi saya mau ceritakan saja. Saya pernah bertugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan anak saya berada di sekolah. Berada di sekolah itu artinya di bawah bidang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak pernah sedikit pun saya terlibat di dalam urusan anak-anak saya di sekolah untuk urusan apapun. Bahkan ketika mereka mendaftar ke sekolah, ya mereka daftar sendirian. Justru punya beban. Kalau saya ini rasanya risih ngontak kepala sekolah, risih ngontak rektor. Dan saya ingat ketika 2016 kalau tidak salah, anak saya itu lulus SMA. Kan kalau SMA itu ada apa yang diterima langsung itu namanya? SNMPTN. Nah, dia sekolah di lab school, yang anak lab school di Jakarta yang siswanya itu banyak sekali yang diterima di SNMPTN, dan anak saya termasuk yang tidak diterima. Okay? Dan ketika tidak diterima justru jadi berita, dan dia tuh merasa juga kenapa saya tidak diterima jadi berita. Dan itu merasa kan saya nggak melakukan sesuatu yang salah gitu. Dia harus mengikuti ujian sendiri, yang ujian itu namanya SBM, dan dia harus mengikuti ujian sendiri dengan tegang. Kalau tidak, karena dia tahu bapaknya nggak akan ngebantuin. Bapaknya alhamdulillah anak-anak itu diterima di Fakultas Hukum UI, dan alhamdulillah tahun lalu selesai kuliahnya, 2 tahun lalu. Saya nggak ikut-ikut. Jadi kira-kira gini, saya udah ceritakan yang saya kerjakan kemarin. Jadi kira-kira besok ya akan sama dengan kemarin. Bapaknya tidak akan memberikan fasilitas ekstra untuk anaknya, gitu ya. Oke, terima kasih Yai Anies. Cukup puas teman-teman? Puas dengan jawaban Yai Anies? Jadinya mau mendesak atau mau perubahan? Desak untuk perubahan ya. Ini teman-teman Lampung luar biasa pertanyaannya Anies. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Pengen masuk PNS agar hidup stabil, tapi ketika saya cek gaji PNS timpang banget antara yang Kemen Sultan versus Kemen Jelata. Apa solusinya Yai Anies? Tolong nih masyarakat, teman-teman milenial nih pusing ya, mau nikah tapi nggak ada duit, pekerjaan sulit, gimana dong? Gaya hidup elit, aduh Yai, gimana nih Yai? Itu yang Tolong terakhir dijawab itu ya. masalahnya. Memang ada ya istilahnya itu ya, Kemen Sultan sama Kemen Jelata, Kemen non Sultan. Ya, jadi gini, kalau saya melihat berada di dalam pemerintahan memang harus bekerja atas nama negara, dan sudah saatnya juga ada kesetaraan di dalam pemberian remunerasi. Nah, remunerasi ini ada gaji dan ada tunjangan. Nah, tunjangan kinerja sudah seharusnya disambungkan dengan kinerja. Kalau gaji memang berdasarkan pada pangkat jabatan, tapi kalau tunjangan kinerja, tukin, kalau di daerah namanya TKD, itu tidak boleh sesuatu yang dianggap sebagai hak begitu saja. Dia hak yang diberikan bila ada kinerja. Nah, menurut hemat saya, ke depan tukin ini yang bisa ditingkatkan dengan ada ukuran kinerja bagi ASN. Dengan cara begitu, maka publik merasakan manfaatnya, dan bagi ASN mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, dan antar kementerian disetarakan. Jangan ada yang sultan dan non sultan lagi.
Ini katanya desak Anies tapi terjawab semua. Gimana dong? Itu dari Lampung tadi. Ini dari teman-teman pertanyaan teman-teman dari Lampung. Jadi kita kolek, Sosmed. masuk 1000 lebih komen. Ini salah satu kita filter yang ini. Oke, masuk ke pertanyaan yang keempat ya, Yai Anies. Anggaran APBN untuk IKN di 2023 adalah 29,4 triliun. Sedangkan untuk membangun rel kereta Trans Kalimantan sepanjang 2.428 km di 2017 adalah 22,9 triliun. Berapa? 22,9 triliun. Nah, menurut Yai Anies, gimana ini lebih Itu baik yang mana, Yai? Trans Kalimantan. Se-Kalimantan. Trans Kalimantan sepanjang 2.428 km. 2428 km. Gimana nih, Yai? Ya, ini sebenarnya yang sering saya ungkapkan. Sebenarnya bukan soal kita punya ibu kota baru atau tidak, tapi timingnya. Di saat kita masih punya kebutuhan-kebutuhan mendesak yang penting dan anggaran kita masih kurang, maka mengalokasikan anggaran untuk membuat sebuah kota baru yang akan dipakai oleh penyelenggara negara, bukan dipakai oleh rakyat kebanyakan. Yang akan di situ penyelenggara negara. Menurut hemat kami, anggaran lebih baik dipakai untuk hal-hal yang beri manfaat bagi orang banyak. Kalau anggaran yang sama, saya malah kaget ini, saya baru lihat 29 triliun untuk tahun 2023. Kalau membangun kereta berapa tadi? 22,9 triliun. Itu untuk berapa kilo? 2.400 km dibangun jalur kereta Kalimantan antar kota-kota. Menurut saya itu lebih besar manfaatnya bagi rakyat di Kalimantan. Lebih besar manfaatnya. Jadi ini bukan soal bangga kita punya kota baru, bukan. Uang ini mau dipakai untuk siapa? Yang nanti akan merasakan uangnya. Begitu ada jalur kereta api. Hari ini sebagai contoh ya. Kalau Anda tinggal di Pontianak, terus mau pergi ke Banjarmasin, itu satu sama-sama di Kalimantan tuh. Harus kemana dulu? Jakarta dulu. Dari Jakarta terus ke Banjarmasin atau ke Surabaya Banjarmasin. Contoh lagi, kalau Anda di Balikpapan mau ke Palangkaraya harus lewat mana? Surabaya atau Jakarta. Jadi semuanya harus ke Jawa dulu. Apa sulitnya membangun transportasi umum yang bisa menyambungkan kota-kota itu daripada kita menghabiskan di satu titik sebuah kota, gitu menurut saya. Oke, Yai. Tapi kita nih butuh presiden, Yai, bukan penyair. Emang jago ya merangkai kata-katanya, bahkan waktunya belum habis udah terjawab selesai. Ya sepakat? Butuh presiden? Betul, bukan butuh pujangga, bukan butuh penyair? Oke, dari tadi kita Pak Yai Anies sudah terdesak. Tambahin dikit boleh nggak? Apa tuh, Yai? Lebih baik daripada ditanya apa-apa dan diam terus. Kita ini gimana coba? Ditanyain, ini kan lucu nih, ditanyain, jawab, dibilang ini berkata-kata. Kalau nggak jawab gimana? Namanya juga pertanyaan. Memang dijawab pakai apa pertanyaannya? Jadi kalau nggak dijawab salah, kalau dijawab dibilang bermain kata-kata, bilang itu argumen kok gitu. Argumen. Tapi dibalik itu semua lebih baik menerima pertanyaan dan dijawab daripada banyak pertanyaan dan tak pernah berkata-kata. Kayak ini jadinya nggak terdesak ya Bapak ya? Bapak terdesak, Yai Anies terdesak nggak nih? Tergantung atu. Yai, untuk konsep desak Anies kali ini lumayan beda ya. Kita di tengah-tengah sawah sekarang. Biasanya kita di dalam ruangan sempit ya. Ini sawah ini ditanam padinya sama masyarakat Lampung langsung ya, yang ingin harga ekonomi itu stabil, perekonomian itu stabil, pertanian stabil, betul teman-teman sekali? Jadi ya mohon nih teman-teman Lampung tuh udah bosen banget untuk labeling kota begal ya katanya.